Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi bersama kakak di Fisika. Kali ini kita akan belajar tentang termodinamika. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, di sini kakak akan memberitahu apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu konsep ilmu termodinamika. Yang kedua itu hukum awal termodinamika atau hukum nol termodinamika. Dan yang ketiga adalah hukum termodinamika 1. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kakak harapkan setelah belajar adik-adik dapat menjelaskan konsep ilmu termodinamika, menjelaskan konsep hukum nol termodinamika atau hukum awal termodinamika, menjelaskan konsep dari hukum satu termodinamika, selanjutnya dapat menghitung besaran-besaran di hukum satu termodinamika dan mengetahui aplikasi termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nggak usah berlama-lama ya. Sekarang kakak minta untuk adik-adik menyiapkan dulu nih alat tulisnya sebelum kakak akan menyampaikan materi. Oke, next kita akan masuk ke yang pertama. Apa sih termodinamika? Nah, adik-adik pernah merasakan panas, dingin? Pasti pernah ya. Terus pernah nggak kalian merasakan misalnya ada gelas isinya air panas, terus kalian sentuh, tangan kalian juga ngerasain panas. Nah, jadi termodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari perpindahan kalor yang menghasilkan usaha beserta sifat-sifatnya. Seperti itu. Next, kita akan masuk ke hukum nol termodinamika atau hukum awal termodinamika. Nah, jadi kalian pasti pernah mengambil air panas di dalam gelas, lalu kalian tuang air dingin di dalamnya, kemudian airnya menjadi hangat. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari hukum awal termodinamika, di mana ketika air panas itu bercampur dengan air dingin, suhunya akan menjadi dingin. Air dingin bercampur dengan air panas, maka suhunya menjadi panas. Maka ketika mereka bertemu, jadilah air hangat. Jadi ketika ada dua buah sistem dalam keadaan setimbang, lalu dicampurkan, maka akan menghasilkan kesetimbangan juga atau dikenal dengan hukum kesetimbangan. Seperti itu. Sekarang hukum awal termodinamika. Sebelumnya dalam hukum awal termodinamika itu dikenal ada dua buah istilah yang sangat penting dalam mempelajari termodinamika secara keseluruhan. Yang pertama adalah sistem, yang kedua adalah lingkungan. Jadi sistem adalah seluruh yang berada di dalam objek penelitian kita, sementara lingkungan adalah hal-hal yang ada di luar dari objek pengamatan tetapi mempengaruhi objek pengamatan kita. Contohnya seperti kakak ada di dalam sebuah ruangan. Nah, udara di dalam ruangan ini adalah sistem, sementara udara di luar ruangan adalah lingkungan. Oke. Nah, dalam hukum termodinamika 1 itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah dalam ketika kita merebus air. Ayo, siapa yang udah pernah merebus air? Pasti sudah semua kan? Nah, dalam merebus air tanpa kita sadari, kita itu sedang menerapkan hukum awal hukum 1 termodinamika. Nah, ketika kita merebus air, air di dalam panci adalah sistem, sementara pancinya, apinya, kompornya itu merupakan lingkungan. Nah, jadi si api yang memanasi panci yang akhirnya membuat air itu mendidih. Peristiwa air mendidih ini menandakan adanya perpindahan kalor dari panci ke air. Dan daripada itu, ketika kita mendidihkan air, otomatis tutup panci suka bergerak-gerak ya. Nah, tutup panci yang bergerak-gerak ini menandakan bahwa kalor yang sudah dipindahkan itu menghasilkan sebuah usaha. Nah, usaha ini menggerakkan tutup panci, seperti itu. Nah, sama aja nih, kayak kalian-kalian kalau misalnya suka sama orang, kalau nggak ada usahanya, pasti nggak ada pergerakan. Iya apa iya? Iya kan? Jadi, dari proses merebus air itu dapat disimpulkan bahwasannya bunyi dari hukum 1 termodinamika adalah kalor yang diberikan kepada sistem akan menghasilkan usaha atau kerja dan menghasilkan perubahan energi dalam.
Nah, perubahan energi dalam di proses yang tadi merebus air itu ada di ketika air yang awalnya tidak mendidih menjadi mendidih, itu menandakan adanya perubahan energi di dalam air tersebut, seperti itu. Nah, secara matematis hukum satu termodinamika dituliskan sebagai berikut: Q sama dengan delta U ditambah plus minus W. Nah, Q atau kalor ini secara matematis dapat diartikan bahwa jumlah kalor itu sama dengan jumlah dari perubahan energi dalam ditambah usahanya. Jadi kalau jumlah kalor itu 200 joule, jadi kalau misalnya jumlah energi dalam ditambah usahanya harus 200 joule juga, seperti itu. Nah, kenapa sih kok W-nya itu harus plus minus? Oke, nah kenapa sih kok W itu harus plus minus? Nah, W itu positif ketika sistem menerima kerja, W negatif ketika sistem melepaskan kerja. Kalau Q positif ketika sistem melepaskan kalor, Q negatif ketika sistem menerima kalor. Itu merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika nanti ada soal tentang termodinamika. Jadi adik-adik harus benar-benar teliti dalam membaca soalnya. Apakah usahanya melepas atau menerima? Apakah kalornya melepas atau menerima juga? Oke, jadi itu merupakan materi pembelajaran yang udah kakak jelaskan ya. Semoga dipahami. Nah, selanjutnya ada satu contoh soal sebagai berikut. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Adapun soalnya, jika ada kalor sebanyak 200 kalori dikeluarkan dari suatu sistem, sambil pada sistem itu dilakukan sebuah usaha sebesar 500 joule. Keadaan energi pada sistem adalah, dari hal-hal yang diketahui ini penyelesaiannya, ingat dalam pembelajaran fisika kita harus menuliskan aturan-aturan atau langkah-langkah sebelum ke jawaban, yaitu ada diketahui, ditanya, dan jawab. Adapun diketahuinya Q yaitu kalor sebanyak minus 200 kalori. Nah, kenapa sih minus 200 kalori? Karena kalorinya dikeluarkan. Nah, karena kesatuan Q itu seharusnya dimintanya dalam bentuk joule, makanya harus diubah ke joule. Caranya minus 200 dikali 4,2, jadinya minus 840 joule. Nah, untuk usahanya atau W-nya adalah minus 500 joule karena sistem menerima usaha. Ditanya yaitu delta U atau perubahan energi dalamnya. Nah, jawab Q sama dengan kita tuliskan rumus umumnya delta U di sini harusnya plus minus W ya. Delta U sama dengan Q minus W seperti biasa aturan yang pindah ruas. Langsung disubstitusikan nilai Q dan W-nya. Ketika disubstitusikan minus 840 joule ditambah 500 joule, delta U-nya sama dengan minus 340 joule. Seperti itu. Kita masuk ke selanjutnya contoh soal yang kedua. Karena contoh soal yang kedua ini, kalor sebanyak 2000 joule dilepaskan sistem dan lingkungan melakukan usaha 3000 joule. Pada sistem, perubahan energi dalamnya adalah seperti biasa, ditulis dulu diketahui Q sama dengan minus 2000, W sama dengan minus 5000 joule, delta U-nya sama dengan berapa. Nah, kita tulis jawabannya, tulis dulu persamaan umumnya Q sama dengan delta U ditambah W, kemudian delta U-nya Q minus W disubstitusikan, Q-nya minus 2000, W-nya minus 5000, karena minus ketemu minus jadinya plus 5000, maka delta U-nya adalah 3000 joule. Seperti itu. Nah, adik-adik, tadi kan udah ada materinya, udah ada contoh soalnya. Nah, selanjutnya nih ada penugasan juga nih buat kalian, yaitu coba cari apa hubungannya termodinamika dengan tubuh kita sebagai manusia. Apakah ada kaitannya atau tidak? Dapat disimpulkan juga nih dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi ya, hukum nol termodinamika adalah kesetimbangan termal. Nah, hukum nol termodinamika itu berkaitan dengan perpindahan kalor dan perubahan energi dalam sekaligus tentang usaha. Selanjutnya, ilmu termodinamika itu ingat-ingat yang mempelajari tentang perpindahan kalor beserta dengan usahanya, seperti itu. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Tetap semangat. Jangan lupa
selalu menjaga kesehatannya dimanapun kalian berada. Dah.